Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kelas notebook atau buku catatan kelas. Baik, saya mulai saja. Pertama, silakan Bapak Ibu tentunya buka aplikasi Microsoft Teams baik melalui aplikasi atau melalui browser. Kemudian silakan masukkan akun dan password Bapak Ibu. Selanjutnya klik Teams ya, menu di tampilan sebelah kiri ini, klik Teams. Nah, biasanya tampilan awal memang ketika membuka itu sudah tampil seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu tidak logout pada aplikasi itu justru lebih memudahkan, jadi kita tidak sering keluar masuk akun gitu, tidak perlu memasukkan akun lagi. Nah, kemudian di sini saya akan mempraktekannya menggunakan kelas percobaan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan membuat kelas notebook di kelas yang Bapak Ibu buat. Jadi di situ Bapak Ibu berperan sebagai guru dan anggota kelompok Bapak Ibu sebagai siswa. Jadi Bapak Ibu membuat kelas notebook seolah-olah Bapak Ibu sebagai gurunya ya. Dan di sini saya menggunakan kelas percobaan. Kemudian pilih kelas notebook di menu atas. Kelas notebook atau buku catatan kelas. Ini agak lama ya membuka kelas notebook itu. Dan saya lebih nyaman menggunakan laptop tentunya ya. Kalau menggunakan HP itu mungkin lebih simpelnya jika siswa yang menggunakan, tapi kalau kita sebagai guru lebih nyaman itu menggunakan laptop karena tampilannya juga berbeda ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita membuka kelas notebook pertama kali, maka yang tampil seperti ini karena kita belum pernah menggunakan kelas notebook ini ya. Di sini saya belum pernah menggunakan kelas notebook ini sehingga tampilannya masih seperti ini. Give your student a private space for notes and a canvas for collaboration. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau bahasa Inggris saya agak kaku karena memang basicnya bukan bahasa Inggris. Ya, tapi saya ingin Microsoft Teams-nya dalam bahasa Inggris, sengaja lebih nyamannya memilih dalam bahasa Inggris karena supaya terbiasa gitu. Jadi kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbahasa Inggris itu kita sambil belajar ya, itu kalau prinsip saya seperti itu. Ya, saya lanjutkan, pilih setup. Jadi ini pertama kali kita akan membuat buku catatan kelas. Sebenarnya seharusnya kelas ini harus sudah ada siswanya dulu ya Bapak Ibu. Kebetulan di kelas percobaan ini saya belum isi siswanya. Nah, sebaiknya nanti ketika kelas Bapak Ibu sudah diisi oleh anggota kelompok, baru setelah itu buat catatan, buat buku catatan kelas. Dan harus dari gurunya dulu yang membuka ya. Siswa tidak bisa mengisi buku catatan kelas kalau dari gurunya belum dibuatkan. Tuh, nah ini kita buat, kita klik setup a OneNote class notebook. Jadi kelas notebook pada Microsoft Teams ini terhubung dengan OneNote. Nah, apa itu OneNote? OneNote ini adalah salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft 365. Gitu. Jadi kan Microsoft 365 itu ada banyak sekali aplikasi ya, salah satunya yaitu Microsoft Teams. Nah, sebenarnya di dalam Microsoft Teams ini tersambung dengan aplikasi-aplikasi Microsoft yang lainnya, itu terhubung. Ya, kita pilih blank saja, kita pilih blank notebook, karena kalau kita pilih from existing notebook, ini sudah bawaan standarnya gitu, sudah bawaan standar dari kelas notebooknya. Kita pilih blank notebook. Nah, ini adalah penjelasan. Jadi di sini kamu akan mendapatkan buku catatan kelas di kelas percobaan. Ini judul kelas yang saya buat ya. Buku catatannya yaitu mengenai collaboration space. Collaboration space ini adalah bisa diisi oleh siapapun. Jadi semua anggota kelompok dan pemilik kelompok atau owner dari kelas itu bisa menulis di lembar kolaborasi ini.
Kemudian yang kedua ada content library. Content library ini seperti apa ya, kumpulan buku ya, jadi perpustakaannya gitu. Nah, yang bisa mempublish atau bisa mengisi ke dalam content library ini hanya owner kelas atau guru. Siswa tidak bisa mengedit. Ya, siswa tidak bisa mengedit. Nih, di sini ada keterangannya di sampingnya Bapak Ibu. Jadi tadi yang collaboration space, guru bisa mengedit, siswa juga bisa mengedit. Sedangkan pada content library, guru bisa mengedit ya, bisa mengisi, tetapi siswa hanya bisa melihat saja. Kemudian yang ketiga ada teacher only section. Nah, kalau teacher ini hanya ada di tampilan guru. Di tampilan siswa ini tidak ada, tidak muncul. Jadi ini tuh seperti jurnal guru ya. Hanya guru yang punya section ini. Jadi guru bisa mengedit, tetapi siswa tidak bisa melihat. Kemudian ada student notebook. Student notebooks. Jadi di sini kumpulan buku-buku siswa. Ya, guru bisa mengedit, bisa mengisi, ya, bisa ngoreksi. Siswa juga bisa menambahkan, bisa mengedit, bisa menghapus. Tetapi tidak bisa melihat buku temannya yang lain. Jadi hanya ada tampilan buku dia saja gitu. Nah, ini kita next. Jika ini sudah kita pahami ya penjelasannya, kemudian kita next. Nah, ini ada bawaan standar yang diberikan dari Microsoft Teams. Judul-judulnya ya, ada hands-on, class notes, homework, dan quizzes. Ini bisa kita ganti. Misalkan yang saya butuhkan cukup buku catatan, kemudian buku latihan atau buku tugas. Buku tugas. Ya, kemudian satu lagi saya buat tabungan skor. Nah, saya kadang untuk menarik perhatian peserta didik atau menarik supaya peserta didik termotivasi ya, saya memberikan skor Bapak Ibu. Jadi saat mengajar kadang saya selipkan kuis gitu. Nah, siswa yang menjawab mendapatkan skor 2 atau 3. Jadi skor itu nantinya saya tambahkan ke nilai ulangan harian mereka jika mungkin nilainya kurang mencapai ketuntasan gitu. Ya, ini yang keempat mungkin tidak perlu, bisa saya hapus. Nah, cukup 3. Jadi nanti template ini akan otomatis masuk ke dalam buku setiap siswa. Ya, ini template dasarnya. Jika sudah yakin 3 ini yang kita butuhkan, kemudian kita create atau buat. Nah, ini sedang diproses, kita tunggu. Ya, cukup lama membuka kelas notebook ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah mulai terproses. Ya, tampilannya seperti ini. Kita sudah bisa melihat ya. Ini abaikan saja. Nah, ini lembar pertama kita disapa oleh kelas notebook dari Microsoft-nya ya. Welcome to class notebook. Jadi ini hanya penjelasan, bisa kita hapus sebenarnya. Welcome ini bisa kita hapus. Bisa kita delete. Ya, atau bisa kita ganti judulnya. Jadi kalau ini permanen dihapus, di tampilan siswa juga itu tidak ada. Tapi mungkin sebaiknya tidak dihapus juga tidak apa-apa ya. Jadi peserta didik bisa melihat penjelasan dari kelas notebook itu. Nah, ini tadi bawaan yang standarnya, collaboration space. Ini kalau kita klik, ya di sini ada folder di bawahnya, bisa ditambahkan oleh siapapun. Ya, antar siswa bisa saling mengisi di sini. Nah, collaboration space ini mungkin lebih cocoknya untuk tugas kolaborasi ya, tugas kelompok seperti itu.
Ada content library, ini kita bisa isi mungkin soal atau catatan, dan siswa hanya bisa melihat, tidak bisa menghapus, tidak bisa mengedit. Kemudian teacher only, ini hanya ada di tampilan kita. Di tampilan siswa hanya ada tampilan collaboration space, content library, dan satu lagi buku siswa. Nah, karena di kelas percobaan ini saya belum menambahkan siswa, maka di sini tidak ada tampilan buku siswanya ya Bapak Ibu. Jadi tidak terlihat ya. Nah, mungkin tadi kalau sudah saya buatkan satu minimal, ini akan muncul di setiap siswa ada tampilan buku yang sudah saya buatkan template-nya itu. Ya, di video sebelumnya saya sudah pernah menampilkan ya, yang saya terapkan di sekolah saya. Ya, gitu. Nanti untuk menambahkan section, siswa juga bisa menambahkan section di bukunya masing-masing dengan klik kanan, lalu ada pilihan new section. Jadi kalau new section ini, nih misalkan saya akan menambahkan section di catatan guru ya. Di sini misalkan saya catat, saya buat jurnal harian. Jurnal harian. Kemudian yang ini saya ganti judulnya, saya rename. Saya isi mengenai catatan perilaku. Catatan perilaku peserta didik gitu. Ya, dan Bapak Ibu nanti bisa menambahkan lagi. Di jurnal harian ini misalkan saya buat new page lagi. Jadi saya buat bawahnya lagi ya. Di bawah section, klik kanannya di sini Bapak Ibu. Di untitled page ini, judul bisa kita buat kalau kita sudah menuliskan di lembar putih, lembar catatan ini ya. Ini kalau di laptop, ini kalau saya klik di sini, maka tampilan menu yang di sebelah kiri ini akan tertutup. Nah, seperti itu. Jadi seperti terlipat gitu ya. Misalkan ini saya buat judulnya jurnal harian per hari ya. Misalkan Senin tanggal berapa? 1 Oktober. Ya gitu, maaf. Senin atau contoh ini jurnal tiap Senin, seperti itu saja ya, jurnal tiap Senin. Nah, kemudian di sini kita bisa ngetik ya, bisa ketik. Jadi ini seperti di Word saja, kurang lebihnya sama, fitur-fiturnya juga hampir sama. Maaf. Ya, jika sudah klik yang panah kecil putih ini Bapak Ibu, ini memang kurang terlihat ya, ini yang panah kecil ini untuk melihat tampilan menu yang tadi terlipat. Kita klik lagi. Nah, lalu kita mau buat jurnal harian setiap hari Selasa. Berarti di sini saya klik kanan, saya tambahkan, saya new page, tambahkan halaman baru. Nah, ini judulnya kita buat di lembar kertas ini, di lembar catatannya, Selasa. Nah, maka ini akan otomatis menjadi judul halaman. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalkan ingin ngoreksi jawaban atau pekerjaan siswa setelah siswa mengumpulkan, kita bisa gunakan draw, pilih pen, ya tintanya bisa warna-warni sesuka Bapak Ibu supaya mungkin siswa juga jadi ceria ya melihatnya gitu, ngoreksinya dengan, kan kalau warna hitam biru sudah biasa, mungkin bisa pilih warna-warna yang lain. Ya, kita bisa di sini juga kelebihannya di kelas notebook di Microsoft Teams ini ada map juga ya. Jadi kita bisa menulis simbol-simbol. Di aplikasi menulis ini juga ada hapus. Ya. Kemudian kalau ingin menginsert file, di sini ada insert, lalu pilih file. Nah, kalau Bapak Ibu pilihnya insert as attachment, maka nanti yang masuk ini hanya icon filenya saja. Misal di sini saya contoh memasukkan file absen 8H, insert.
Nah, jadi nanti tampilannya hanya seperti ini, gitu. Ya, ketika siswa mengumpulkan tugas dalam bentuk insert attachment dan kita ingin ngoreksi, kita harus download dulu. Dengan kita klik ini, kita harus download dulu. Ya, jadi agak repot. Nah, maka nanti disarankan ke siswa mengumpulkannya dalam bentuk kalau berupa foto berarti insert picture ya, dalam bentuk gambar. Itu insert picture. Atau insert file printout. Jadi misalkan filenya berupa Word atau PDF, maka nanti akan otomatis tampil di buku catatan mereka. Kita tidak perlu harus download terlebih dahulu. Tuh, misalkan sini saya tampilkan contoh saja ya Bapak Ibu. Misalkan ini ya RPP. Insert. Nah, maka tampilannya akan utuh. Jadi akan utuh filenya. Bukan hanya berupa icon dari file itu ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa terbaca langsung oleh kita. Itu. Jadi kalau siswa mengumpulkan sudah bentuknya seperti ini, kita juga bisa membuka langsung. Tetapi kalau bentuknya masih seperti ini, kita harus download dulu. Ya. Nah, ini jadi ada dua, ada yang berupa icon, ada yang berupa tampilan printout-nya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai kelas notebook. Silakan Bapak Ibu eksplorasi, tentunya jangan cukup merasa puas dengan apa yang sudah saya sampaikan. Ya, sehingga kalau belum puas Bapak Ibu akan lebih eksplorasi, akan lebih mungkin semakin lebih kreatif dari yang sudah saya sampaikan. Ya, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.